pada saat itu saya melihat ada satu sosok perempuan yang selalu saya hindari sebenarnya. Di acara itu? Di acara itu. Berarti kebetulan sekali ini? Kebetulan sekali. Saya menghindarinya karena dia juga ikut berinvestasi ke saya dan itu belum sempat saya selesaikan. Saya bilang, wah jangan sampai dia lihat saya. Nah, akhirnya saya keluar dengan niat mau ke kamar kecil. Dan ternyata ketika saya ke kamar kecil, ternyata dia juga mau ke kamar kecil. Jadi ajaibnya saya mengambil jalan lain, dia mengambil jalan yang lurus ke kamar kecil. Jadi dia itu lebih duluan masuk di kamar kecil, saya baru mendekati kamar kecil. Jadi pas dia keluar dari kamar kecil itu saya papasan akhirnya. Ada sekitar berapa meter itu, beberapa menit, tiba-tiba dia berhenti kayak langsung bilang, Kak Amir ini? Jadi kita masih saling membelakangi, dia langsung sebut nama saya. Wah, sontak saya kaget. Langsung bilang gini, oh sudah lama saya cari Kak Amir, ini Kak Amir kemana saja? Waduh, ya udah pikiran saya pasti nagih. Welcome to Best Podcast, gue Berkah Noriba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawahir Amir Maser. Yes. Pak Amir ini sudah dapat apa aja di PT BES? Alhamdulillah, untuk rewardnya ya, Kat ya. Untuk reward itu baru dapat 6 tiket umroh gratis. Motornya alhamdulillah 9. Mobilnya 10. Pajero-nya 3 dan rumah luxury-nya 2. Alhamdulillah. Luar biasa. Berapa lama itu? Pas bulan ini udah masuk 3 tahun. Masuk ke 3 tahun ya. Yang terdekat apa nih yang kira-kira mau tembus lagi? Pajero keempat. Pajero keempat. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu inti poinnya masih kurang sekitar 170 poin lagi. Wah, minggu inilah. Amin, amin, Allahumma amin. Cuma 100. Siap. Seperti apa sebenarnya perjalanan seorang Amir Maser? Baik. Nah, Pak Amir sendiri kenal PT BES itu seperti apa ceritanya? Iya, jadi gini, Cap. Waktu itu saya dalam kondisi merantau. Jadi saya merantau dari Sulawesi Selatan ke Banyuwangi, Jawa Timur. Nah, ketika itu saya buka warung. Jadi pada saat saya sudah ada tabungan, saya coba kembali ke kampung halaman saya, ke Makassar untuk menjemput anak. Nah, di saat saya mau jemput anak, saya janjian dengan teman lama yang sudah seperti saudara kandung. Itu Bapak Ali Kurniawan. Saya janjian untuk ketemu di lobi hotel. Nah, pada saat di lobi hotel itu saya baca sebuah koran. Di situ ada berita yang luar biasa menurut saya. Itu menjadi magnet yang sangat kuat buat saya karena saya baca ada seorang poluan ajaib hanya dalam waktu 2,5 bulan dapat 5 mobil cash. Nah, ketika saya baca itu saya penasaran aja karena dalam kondisi itu saya dalam kondisi terpuruk. Jadi keuangan sudah sangat merosot sekali. Jadi saya pengen tahu caranya. Ini bagaimana caranya dalam waktu 2 bulan itu bisa dapat 5 mobil cash. Jadi magnetnya itu di mobil cashnya kayak gitu. Jadi sangat menarik, 2 bulan bisa dapat 5 mobil. Betul sekali. Terus yang Pak Amir lakukan apa? Nah, ketika saya sudah baca, saya langsung menghubungi nomor handphone yang ada di koran itu. Kebetulan di koran itu memang ada nomor handphone beliau, Bu AKPR ini. Nomor beliau langsung ya? Langsung. Jadi saya telepon, lalu saya mengatakan saya mau ketemu karena saya pengen belajar bagaimana caranya. Jadi waktu itu saya mendatangi beliau, Cap. Jadi saya ini orang yang menemukan bisnis ini tuh saya yang menemui beliau. Ketika datang, beliau lagi ada seminar, yang hadir waktu itu sekitar 12 orang. Nah, di antara 12 orang itu saya adalah orang yang pertama yang langsung bergabung pada saat itu. Ya. Kenapa langsung bergabung? Karena menurut saya ini peluang. Saya melihat modal bergabungnya cuman tidak lebih dari 10 juta dan bisa dapatkan miliaran rupiah waktu itu saya bacanya. Jadi saya penasaran aja. Nah, pada saat beliau menjelaskan pun memang benar. Jadi ada jalannya. Jadi saya tidak pikir panjang, saya langsung ambil peluangnya pada saat itu juga. Berarti yang saya lihat Pak Amir ini sangat tertarik sekali dengan peluang yang ada dan hasilnya. Betul ya? Betul. Apa sebenarnya yang terjadi di kehidupan Pak Amir waktu itu? Jadi gini, waktu itu setahun sebelum saya ketemu dengan PT BES ini, hampir 2 tahun sebelum ketemu saya merantau. Jadi kondisi saya sudah sangat terpuruk karena 2010 saya punya 2 mobil, saya sebutkan saja mereknya, itu Ford Focus dan Mobilio waktu itu. Kemudian saya juga punya 2 rumah yang harus saya relakan semuanya hilang. Begitu saja ketika saya masuk di bisnis investasi bodong. Pada satu, jadi semua hilang gara-gara investasi bodong. Masih cicilan atau sudah? Semua sudah cash. Jadi 2 mobil semua sudah lunas, rumahnya juga lunas. Karena waktu itu banyak orang yang ikut sama saya berinvestasi bodong pada saat itu, sehingga mau nggak mau saya harus mengembalikan ke mereka. Nah, itu pun setelah menjual 2 rumah dan 2 mobil itu tidak selesai, masih ada utang sekitar 800 juta. Berarti gara-gara ikut bisnis investasi bodong itu 2 rumah hilang? Betul. 2 mobil hilang. Betul. Itu pun belum selesai? Belum selesai, masih sisa 800 juta. Iya. Itu dalam bentuk uangnya, tapi barang-barang keluarga di rumah, tanah orang tua, pekarangan rumah itu semua tersita. Waktu itu modelnya semacam apa itu? Jadi waktu itu saya ketemu dengan teman lama di airport.
ditawarkan bisnis investasi yang masukkan uang, misalnya sejumlah 10 juta, dalam waktu 1 bulan itu cair 200%. Jadi keluarnya 30 juta cap gitu. Ya memang sih awalnya istri saya melarang, tapi karena teman dekat dan juga memang ada backgroundnya ini guru beliau, jadi saya percaya saja gitu. Lagian ya 10 juta kalau cair 30 juta alhamdulillah gitu. Dan ternyata 1 bulan kemudian emang cair 30 juta. Nah waktu itu karena namanya manusia biasa, setelah cair 30 juta saya masukin lagi. Untuk 1 bulan kemudian itu cair lagi 90 juta. Jadi 30 juta dimasukin. Yes, 30 juta masuk dari 90 juta. Nah, masuk lagi 90 jutanya. Jadi 270 juta. Iya, waktu itu cap. Nah, salahnya ketika cair itu saya penasaran ini benar dari mana gitu. Akhirnya saya ketemu langsung dengan disebutnya Masta waktu itu. Masta. Jadi setelah ketemu kita diarahkan untuk memasukkan semua yang kita punya. Pokoknya semua yang bisa diuangkan masukkan semua. Nah, dan ketika saya balik ke Makassar, saya mulai mengajak teman. Padahal waktu itu waktu dapat 270 itu masih bermain sendiri. Masih main sendiri. Ya setelah itu dapat motivasi ya. Yes. Langsung mengajak teman, keluarga, tetangga, semua. Ya, jadi awalnya waktu mereka datang bawa uang ya semuanya manis karena pikirnya mau cair. Tapi yang terjadi setelah masuk nggak sampai 1 bulan langsung hilang. Itu jalan berapa lama dari pertama ikut sampai hilang itu? 3 bulan. Oh berarti yang 3 bulan awal dapat kan? Dapat, betul. Dan mulai bulan terakhir itulah hilang? Yes. Setelah masuk total yang terkumpul di saya itu cap itu 1,8 miliar. Pas yang masuk orang lain? Yes, betul. Sekali. Lalu apa yang mereka lakukan? Akhirnya 3 bulan tidak cair, mereka mulai beringas. Mereka mulai datang ke rumah dengan membawa senjata, macam-macam senjata tajam, ngancam sampai ngelaporin ke pihak berwajib dan segala macam. Akhirnya mau nggak mau saya harus melepaskan aset saya. Jadi rumah yang udah lunas, mobil yang udah lunas, semua harus saya relakan. Kebetulan juga istri saya sudah tidak betah di rumah yang setiap hari datangi oleh orang nagih gitu. Itu kebetulan memang bisa menjual rumah itu ya? Bisa, karena waktu itu memang tempatnya sangat bagus ya. Tuh. Jadi setelah habis kita malu tinggal di Makassar karena orang tua juga tidak tahu kondisi itu, tahunya mereka kita masih punya mobil, masih punya rumah. Supaya tidak ketahuan ya kita merantau. Jadi saya langsung ke Jawa. Waktu itu sih meninggalkan keluarga. Jadi istri dan anak masih di Makassar. Kalau dulu sebelum mungkin kenal bisnis investasi itu sebenarnya Pak Amir ini berarti pebisnis? Bukan. Tadi kan punya rumah, ya. Punya saya mobil. Karyawan di bisnis perhotelan. Saya pernah aktif di bisnis perhotelan. Oh sebelumnya dari bisnis perhotelan gitu betul. Ya. Kemudian bekerja juga. Iya kerja. Waktu itu kerja di? Saya pernah kerja di toko berlian. Jadi saya harus jual berlian, dapat gaji. Terus pernah kerja di. Berarti gajinya lumayan gitu ya? Lumayan. Pernah kerja di telekomunikasi terkenal juga di Indonesia jadi karyawan. Pernah jadi kepala cabang di sebuah perusahaan. Jadi itu dari hasil itu dikumpul-kumpulin jadilah rumah, betul, jadilah sekali. Mobil, ketemu investasi bodong hilang. Betul sekali. Iya. Semuanya hilang kan. Jadi akhirnya saya merantau waktu itu. Jadi karena malu ya? Iya betul. Malu akhirnya karena orang tua setelah tahu kondisi kita ya akhirnya ya didoakan saja semoga bisa kembali seperti dulu bahasa seperti itu. Jadi merantau waktu itu ke Jawa Timur ya? Iya. Ke Jawa Timur, ke Banyuwangi. Dengan terpaksa ya merantau dengan terpaksa. Itu kenapa bisa ke Banyuwangi? Nah ini masalah. Jadi kebetulan orang yang teman partner bisnis saya dulu orang Banyuwangi. Jadi masalah besarnya ada di sana. Sehingga saya harus ke sana. Sebenarnya niat kesananya itu menemui ya? Yes, untuk menyelesaikan masalah sebenarnya. Tapi akhirnya terperangkap di situ. Jadi nggak bisa kemana-mana. Dan akhirnya di Banyuwangi itulah merintis usaha baru. Waktu itu jualan. Saya buka rumah makan, warung kecil itu jualan. Warung makan? Iya, rumah makan khas Makassar. Jualan khas Makassar. Ada kopi, warung kopi, terus jualan. Besar ya berarti warungnya ya? Lumayan 3 meja. Ya. Warungnya 3 meja ya? Ya, maksudnya kan lumayan ya, tuh 3 meja. 4 kali 5 lah. Itu dari hasil kepercayaan teman, minjemin. Itu tempatnya saya sewa, harus bayarnya 2 kali. Waktu itu sewanya berapa? 8 juta. 8 juta setahun? Setahun. Dibayar 2 kali? 2 kali. Baru sempat bayar 1 kali, setelah itu saya diusir. Karena nggak bisa bayar. Warung makan itu termasuk ditinggali atau enggak? Betul, saya tinggal di situ selama 8 bulan. Berarti warung makan sekaligus ditinggali, ukuran 4 kali 5. 4 kali 5 ya? Iya betul. Sekitar itu. Berarti kalau pas udah siang jadi warung makan, barang-barang yang lain buat tidur disingkirin dulu gitu ya? Nah itu dia. Jadi, masalahnya ada barangnya nggak itu buat tidur? Yang ada cuman meja, kursi, sama kulkas dengan etalase 1. Berarti tidur di lantai? Iya, tidur beralaskan kardus kulkas yang ada di situ. 8 bulan itu? 8 bulan. Berarti sama istri sama anak ya. Tidur beralaskan kardus. Yes.
Jadi waktu tadi ceritanya menjemput itu dalam rangka gimana? Menjemput. Jadi waktu saya ya? Istri dan anak saya kedua saya bawa ke Banyuwangi untuk jualan. Anak saya yang pertama tinggal di Makassar, itu kos. Oh, jadi tadi ceritanya mau jemput yang pertama? Iya benar, mau jemput yang pertama karena kos di Makassar sendiri, baru saya melihat koran itu. Tapi sebelum dijemput sempat ikut seminar dulu berarti? Ya betul, saya bawa anak saya yang pertama. Ketemu Bu Aka Perini dulu ya? Betul sekali. Setelah itu memutuskan bergabung ya, langsung ya? Langsung, jadi di kantong saya saat itu ada uang untuk membeli 3 paket produk, saya beli langsung. Jadi waktu ketika anak saya minta makan itu saya baru sadar bahwa saya sudah tidak punya uang. Akhirnya saya keliling menjualan, tapi sepanjang perjalanan sekitar 4 jam itu tidak ada yang beli. Nanti pas balik ke mau jemput anak itu di hotel yang saya baca itu, baru ada 1 box yang terjual. Itulah yang saya pakai makan pada saat itu. Itu satu keajaiban sih menurut saya, karena ya kesalahannya saya tidak catat nama dan nomor kontak yang beli itu, tapi menurut saya itu satu keajaiban. Karena di saat saya lagi butuh, tiba-tiba ada 1 orang yang beli satu box itu. Ya. Kalau itu nggak ada yang beli hari itu, kalau misalnya tidak ada yang beli ya saya makan siangnya jam 5 sore itu nunggu Bapak Ali Kurniawan datang itu waktu itu. Ya. Akhirnya jadi balik ke Banyuwangi. Jadi ketika saya sudah beli produknya, daftar pada saat itu, saya mencoba menghubungi semua teman-teman yang saya masih kenal di Makassar. Karena setelah saya merantau itu semua kontak sudah hilang. Dan ada beberapa yang saya tahu rumahnya saya datangin. Tapi semua yang saya datangi itu semua menolak. Katanya produk ini sudah lama di Makassar, sudah 1 tahun dan itu nggak laku. Sudah pernah masuk. Sudah pernah masuk, nggak laku. Dan memang beberapa di antara mereka itu sudah pernah menggunakan. Gitu. Jadi mereka bilang ke saya, ini mah barang basi, ini sudah nggak laku di Makassar, ngapain kamu datang bawa ini gitu. Bahasanya gitu kan. Ya. Tapi akhirnya tadi esok harinya ketemu ya dengan jadi, Pak Ali Kurnia di sebuah acara ya. Betul. Jadi pulang dari honor beliau, kita janjian ketemu di apartemen. Nah, datanglah saya ke situ di apartemen sendiri, ketemulah Bapak Ali Kurniawan di situ. Nah, di situ saya melihat banyak sekali orang karena ada presentasi bisnis lain. Tapi di pikiran saya ini Eko Racing gitu, nggak ada lain. Pokoknya intinya tidak ada yang bisa mengalahkan Eko Racing saat itu di pikiran saya. Jadi meskipun saya hadir di presentasi bisnis itu nggak masuk. Nah, ketika selesai presentasi bisnis itu, saya bilang sama Pak Ali Kurniawan, ini jauh lebih bagus. Tuh, dan singkatnya, nah pada saat itu saya melihat ada 1 sosok perempuan yang selalu saya hindari sebenarnya. Di acara itu? Di acara itu. Berarti kebetulan sekali Kebetulan sekali. Saya menghindarinya karena dia juga ikut berinvestasi ke saya dan itu belum sempat saya selesaikan. Orang yang juga nyari-nyari Pak Amir? Betul sekali. Dari bisnis investasi bodong tadi, dia ikut ke saya, itu nilainya sih nggak banyak, 15 juta. Tapi bagi dia itu banyak sekali waktu itu. Nah, ketika saya melihat, wah saya kaget. Wah ini kok bisa ada di sini? Akhirnya saya minta izin sama Pak Ali, saya keluar dari ruangan itu untuk menghindari yang perempuan ini. Saya bilang, wah jangan sampai dia lihat saya. Akhirnya saya keluar dengan niat mau ke kamar kecil. Dan ternyata ketika saya ke kamar kecil, ternyata dia juga mau ke kamar kecil. Jadi ajaibnya saya mengambil jalan lain, dia mengambil jalan yang lurus ke kamar kecil. Jadi dia itu lebih duluan masuk di kamar kecil, saya baru mendekati kamar kecil. Jadi pas dia keluar dari kamar kecil itu saya papasan akhirnya. Ada sekitar beberapa meter itu, beberapa menit, tiba-tiba dia berhenti kayak langsung bilang, "Hei, Kak Amir ini?" Jadi kita masih saling membelakangi, dia langsung sebut nama saya. Wah, sontak saya kaget, langsung bilang gini, "Oh, sudah lama saya cari Kak Amir, ini Kak Amir kemana saja?" Waduh. Ya udah, pikiran saya pasti nagih. Gitu. Ya. Itulah beliau adalah Ibu Dewi Permoding Suci. Singkat cerita, Bu Dewi justru bergabung ya? Nah itu dia. Jadi ketika saya diajak masuk kembali ke ruangan itu, Bu Dewi bilang begini, "Siapa yang ngajak ke sini?" Saya bilang, "Saya diajak oleh Pak Ali Kurniawan." Itu, "Oh, aduh Kak, nggak usah masuk ke situ, masuk ke saya saja. Saya foundernya bisnis ini. Saya orang pertama yang ditemui oleh orang ini. Kalau Kak Amir mau, saya bisa posisikan yang bagus gitu." Saya cuma bilang satu, "Dek, sebelum adek jelaskan bisnisnya ke saya, izinkan saya 5 waktu untuk menjelaskan bisnis yang saya bawa." "Oh gitu? Silakan." Jadi saat itu juga saya langsung jelaskan Eko Racing. Itu nggak sampai 10 menit Cap, saya jelaskan. Langsung Ibu Dewi bilang begini, "Wah ini jauh lebih bagus ini, saya mau ini." Gitu. Jadi malam itu juga langsung Ibu Dewi bilang begini, "Kak, saya mau ini, saya nggak mau jalankan yang ini. Ini ada produknya, ini ada barangnya. Sementara yang ini nggak ada barangnya waktu itu." Berarti waktu itu bisnis yang mau dikenalkan bisnis yang tidak ada barangnya. Betul. Jadi semacam aplikasi yang nggak ada produk, sehingga dia lebih berpikir sepertinya jauh lebih mudah untuk memasarkan Eko Racing dibandingkan yang tidak punya produk waktu itu. Justru berbalik tertarik ya. Yes. Nah singkat cerita, Ibu Dewi cuma bilang begini, "Apa komitmennya Kak Amir ke saya kalau saya bergabung di bisnis ini?" Nah saya bilang, "Saya bersama dengan Pak Ali Kurniawan tidak akan pernah meninggalkan Kota Makassar sebelum saya bantu Ibu Dewi untuk mendapatkan mobil pada saat itu. Karena di sini mudah sekali mendapatkan mobilnya."
Lalu cuma satu permintaan Bu Dewi, kalau memang benar ini ada poluan yang menawarkan bisnis ini ke Kak Amir, saya mau ketemu dengan poluan itu. Apakah memang benar itu adalah benar-benar poluan? Karena saya sudah tidak mau mengulangi masa lalu yang kita tertipu hanya karena persoalan percaya dengan orang. Bahasanya Bu Dewi seperti itu. Jadi singkat cerita, besoknya saya langsung pertemukan dengan Ibu Poluan. Padahal Cap, besok itu harusnya Bu Akapir ini pulang balik ke Kalimantan. Saya cuma minta waktu beliau 10 menit. Saya bilang, Bunda, ini ada orang yang mau mengambil paket stokis nih, waktu itu bahasanya. Tapi sarannya cuma satu, cuma pengen ketemu dengan Ibunda aja. Oh gitu, tapi saya besok sudah harus terbang. 10 menit saya bilang. Nah, akhirnya singkat cerita beliau mau meluangkan waktu dan ketemulah kita keesokan harinya. Ketemu, dijelaskan sedikit, cuma melihat bahwa memastikan bahwa memang betul Ibu Akapir ini adalah poluan. Setelah itu Ibu Akapir ini balik, Bu Dewi cuma bilang satu, saya mau tes produknya, kalau memang bermanfaat, saya akan kasih informasi. Gitu. Luar biasa ya. Iya. Itu awal pertemuan leader-leader hebat. Ya. Dan sejak saat itu alhamdulillah sejak Ibu Dewi membuktikan produknya memang dahsyat, nah kami bertiga komitmen, saya Bapak Ali Kurniawan dan Ibu Dewi komitmen untuk terus membuat seminar rutin setiap minggu. Alhamdulillah. Berarti waktu itu langsung gempur di Makassar? Langsung gempur di Makassar. Jadi setelah Bu Dewi terdaftar sebagai paket stokis waktu itu, jadi kita bertiga nih, saya, Bapak Ali dan Ibu Dewi. Setelah itu saya balik ke Jawa dulu, antar anak saya balik. Antar aja ya? Antar aja karena mau disekolahkan, mau pindah sekolah ke Jawa ceritanya. Nah 4 hari saya di sana, Sabtu saya balik ke Makassar karena komitmennya setiap hari Minggu kita buat seminar. Seperti itu kayak pertamanya. Jadi sekarang di Makassar besar sekali ya? Alhamdulillah, sejak waktu itu mulai pertama seminar, dalam waktu hanya 1 bulan 20 hari kami bertiga dapat mobil. 1 bulan 20 hari. Bertiga. Semuanya dapat? Semua, tapi yang satu bukan Bapak Ali Kurniawan. Karena saat itu Pak Ali langsung sibuk dengan pekerjaan, kebetulan beliau adalah kru film. Jadi nggak terlalu fokus dulu ya? Jadi nggak fokus. Nah justru ada satu ibu-ibu yang luar biasa namanya Andi Nurherani yang sekarang tinggal di Jayapura. Jadi saya, Ibu Dewi Permoni dan Ibu Andi Nurherani yang tembus mobil bertiga itu dalam waktu 1 bulan 20 hari. Luar biasa sekali ya. Alhamdulillah. Sekarang kalau di Makassar price-nya udah banyak ya? Alhamdulillah. Sudah untuk yang terima motor itu sudah lebih dari 300 member. Kalau Mobilio itu sekitar 200-an. Pajero ada 24 orang. Kalau peraih luxury di sana? Luxury yang Pak Amir kenal? Dari Bapak Arfian Muslim, Ibu Dewi Permoning Suci, Dwi Kuswandono, Ibu Nur Afni Arif. 4, jadi 5 dengan saya. Makassar. Luar biasa. Alhamdulillah. Ya. Jadi itu adalah bisa dikatakan berkah ya. Betul sekali. Tapi hanya lewat informasi surat kabar, ya, ternyata bisa melahirkan leader peraih luxury ya, seperti Pak Amir, Bu Dewi. Ya. Ini awal mulanya dari informasi surat kabar. Betul. Berarti luar biasa sekali strategi yang digunakan oleh Bu Akapir ini. Betul. Bu Poluan ya. Betul. Dan itu hampir setiap seminar, Cap. Jadi setiap seminar di Kota Makassar itu beliau selalu mengundang koran dan itu selalu ada yang hadir. Jadi itu salah satu strategi beliau ya. Betul. Dan itu sekarang tentunya diduplikasi. Betul. Oleh banyak member yang menduplikasi, alhamdulillah. Setiap acara bikin informasi ya di koran. Jadi bukan cuma koran, sekarang masuk di radio juga sudah banyak. Masuk radio juga ya. Radio-radio di daerah-daerah gitu. Nah, itu tips yang kita dapatkan nih ya kali ini. Tapi untungnya kita nggak bicara kesedihan terlalu panjang. Kalau nggak kita nangis batal puasa kita. Benar. Karena bulan puasa jadi nggak pengen nangis jadinya. Iya jadi luar biasa sekali. Pak Amir, sekarang ini bisnisnya udah berkembang di mana saja? Jaringannya? Alhamdulillah untuk Indonesia hampir semua. Bahkan sekarang sudah ada di Malaysia. Ada Malaysia. Jadi untuk daerah Indonesia itu ya yang paling besar nih Makassar, kemudian Jayapura, Gorontalo, Palu, terus sekarang lagi pengembangan Sukabumi, Cianjur, Jakarta sebagian, terus Lampung. Yang baru-baru ini justru ke Jawa Barat ya? Ya benar. Jadi kita baru pengembang ke Jawa Barat. Wah, orang-orang Jawa Barat perlu berhati-hati nih. Orang Makassar datang. Ya, siap. Belajar dengan orang-orang Jawa Barat. Bagaimana cara Pak Amir sebenarnya mengembangkan bisnis tadi kok bisa begitu cepat? Sebenarnya cara apa yang Pak Amir gunakan waktu itu? Seperti apa realnya yang Pak Amir lakukan? Jadi selain di hari Minggu itu wajib seminar rutin, itu setiap hari saya prospecting brutal. Prospecting brutal. Brutal. Seperti apa itu? Brutal itu ya setiap ketemu orang yang penting orang itu punya kepala. Karena pikiran saya kalau mereka punya kepala pasti mereka punya keinginan untuk menambah penghasilan. Jadi nggak ada yang terlewatkan. Setiap ketemu orang prospek siapapun. Karena di hari pertama hari kedua saya mencoba mendatangi orang yang saya kenal, menghubungi orang yang saya kenal, itu nggak ada yang mau. Orang-orang yang dikenal malah nggak mau ya? Itu nggak mau. Akhirnya berpikir mencari orang yang tidak dikenal. Betul. Jadi saya malah lebih
mudah untuk menawarkan kepada orang yang tidak saya kenal. Ya di jalan-jalan, di mana-mana. Karena sudah pengalaman mengajak saudara, mengajak teman gak ada yang mau. Ya cari aja yang tidak dikenal gitu. Semua. Jadi tidak ada yang terlewatkan dimanapun. Contohnya nih yang pernah Pak Amir lakukan seperti apa? Ya di saat, ya contoh kalau di ATM nih, kalau saya pas lagi antri itu saya mencoba mengambil antrian paling belakang. Lalu saya mencoba mengajak ngobrol untuk orang yang di depan saya. Minimal saya dapat satu daftar nama di situ. Nah, jadi untuk menandai di handphone saya itu bahwa ini orang baru, saya kasih kode cap. Jadi maka saya nggak pernah kehabisan daftar prospek karena di handphone tuh banyak sekali yang kode-kode new. Semua orang yang baru saya dapat itu baik saya dapatkan di jalan, ketemu langsung, atau saya ambil nomor handphone di jalan. Atau mungkin pas saya lagi makan di warung ada nomor handphone tertera di situ. Saya yakin mereka lagi cari uang, jadi saya ambil nomor handphonenya lalu saya masukkan di save gitu aja ya. Iya. Setelah itu paginya saya mencoba untuk share informasi-informasi tentang bisnis saya. Di broadcast gitu. Broadcast, betul. Gitu sih di awal. Jadi mengarahkan orang untuk selalu datang di hari Minggu. Ya alhamdulillah setiap hari Minggu selalu saja ada orang baru yang saya undang. Iya, saya ingat tentang prospecting brutal ya. Kalau nggak salah pernah menggunakan cara di rumah makan. Betul. Saya waktu itu pernah cerita kan. Yang masih ingat gak? Ya. Yang sama Bu Dewi. Gimana tuh cara prospecting brutal di rumah makan? Benar, salah satu cara prospecting brutal tuh gini. Saya ngukur uang saya. Jadi berapa uang yang ada di dompet saya, di kantong saya. Kira-kira saya melihat ada sekumpulan orang nih. Kalau misalnya ada 4 atau ada 6 orang, saya coba mengukur uang saya. Kebetulan hari itu ada 4 orang. 4 dengan anaknya 26 ya 6 orang. Jadi saya mengukur kemampuan saya nih. Saya mau langsung nawarkan. Saya bilang begini, Bapak Ibu mohon maaf nih, hari ini saya gratiskan makanannya, tapi saya minta waktu untuk saya tawarkan bisnis saya nih, gitu. Langsung bilang begitu? Ya karena waktu pertama kali saya datang mereka punya wajah itu yang nggak begitu respon. Tapi ketika saya bilang saya gratisin semua pesanannya, lalu mereka sangat semangat. Oke silakan jelaskan gitu. Itu pernah saya lakukan itu. Dan alhamdulillah dari 6 orang itu yang mendengarkan ada satu yang tertarik. Jadi pikiran saya hari itu saya keluar uang 300 lebih, 370 kalau tidak salah. Tapi saya dapat 1 orang. Dan orang itu sekarang Masya Allah. Itu berkembang dari informasi-informasi itu saja. Iya. Prospecting brutal ya. Siapapun pokoknya nggak kenal, yang penting ketemu orang langsung prospek. Sampai hari ini Cap, saya lakukan itu. Apalagi kalau sekarang kalau melihat dompet atau ATM kan penuh ya kan. Alhamdulillah. Jadi kalau mau melakukan hal seperti itu sekarang lebih leluasa. Alhamdulillah. Nggak perlu diintip lagi. Nggak perlu intip lagi. Kalau dulu diintip dulu. Iya betul. Harus ngukur dulu nih, jangan sampai kita mau bayarin ternyata uangnya nggak cukup. Jadi harus tahu dulu. Itu karena kepercayaan diri yang luar biasa tentunya dan keyakinan ya. Keyakinan yang luar biasa. Itu kalau orang tidak yakin nggak akan berani kan. Kan pasti berpikir belum tentu orangnya mau kan. Betul. Gitu. Kita dapatkan 1 poin lagi ya tentang prospecting brutal. Ini teman-teman bisa melakukan juga. Ya. Jadi sampai hari ini Cap, saya melakukan itu. Bahkan setiap kali saya melakukan itu saya upload di FB saya. Itu biasa banyak yang langsung telepon dan saya. Bahkan langsung live ya. Iya. Prospek orang tapi dibikin live. Iya. Artinya nggak tahu nih orang nanti mau atau enggak. Ya. Tapi yang mau ditunjukkan adalah memberi contoh ya. Betul sekali. Memberi contoh pada mitra-mitra bahwa ternyata ini loh prospek. Ya. Gitu. Seperti itu loh langsung bicara gitu. Dimanapun tempatnya gitu ya. Saya mencoba memperlihatkan kepada seluruh member saya bahwa ini bisnis sangat mudah dijalankan, asal mau saja. Karena ya siapapun, asalkan kita mohon pamit, ya izin untuk berbicara, insya Allah pasti mereka akan mendengarkan. Jadi hanya dengan cara itu, saya memperlihatkan ke mereka, hanya dengan cara itu kita bisa dapat reward lebih cepat. Gitu. Pak Amir ini termasuk tipe yang banyak mensponsori atau tidak? Lumayan. Untuk saat ini sponsor pribadi saya itu sekitar 60-an orang. Ini menarik. Pak Amir baru mensponsori 60 orang. Iya. Tapi Pak Amir mendapatkan lebih dari 2 miliar. Yes. Kalau di total sekitar 6 miliar. 6 miliar ya kalau dengan ribet-ribet selain luxury ya. Semuanya. Pajero, motor ya kan, mobil. Dan sebagainya ya. Siap. Alhamdulillah dari 60 itu sekitar 30 yang sudah dapat reward, yang sponsor langsung. Rata-rata orang yang disponsori 30 ya, berarti 50%-nya. Yes. Itu berhasil berarti. Yes, ya semua yang aktif. Karena ada sebagian yang cuma sekedar pengguna dan memang tidak memikirkan bisnis ini. Ya, yang tidak aktif itu yang tidak dapat. Tapi semua yang aktif semua dapat alhamdulillah. Bagaimana cara Pak Amir nih membantu mitra-mitra itu bisa sampai mereka juga ikut semangat gitu ya? Yang pertama, saya selalu memperlihatkan cara yang sangat mudah. Bahwa untuk menjalankan bisnis ini, untuk mendapatkan reward sampai luxury itu tidak dengan cara yang susah. Ya, pertama hanya dengan datang ke seminar rutin mingguan. Jadi selalu di setiap kota yang saya buat itu pasti insya Allah akan ada seminar rutin. Jadi setiap Pak Amir di sebuah kota sudah memprogram itu pasti harus ada yang rutin. Yang rutin. Dan jadi di semua pos itu sudah ada ya? Iya, termasuk Jawa Barat tadi ada? Iya ada. Jawa Barat ada. Jadi setiap kota saya usahakan ada satu leader yang standby untuk menghandle setiap minggunya. Karena mungkin minggu ini saya datang, minggu depan nggak datang. Karena persoalan waktu sudah full gitu. Ya alhamdulillah
Semua yang rutin itu mencetak penerima reward. Ya seperti di Kota Palu yang baru saya bina sekitar 7 bulan itu sudah melahirkan penerima reward mobil sudah 7 orang. Penerima motornya sudah 12. Baru 7 bulan baru padahal. 7 bulan ya. Siap. Dengan cara itu. Berarti Pak Amir punya aktivitas keliling juga ya? Alhamdulillah. Hampir setiap hari asalkan di Makassar itu ya waktu di rumah paling sebulan itu cuma seminggu. Berpindah-pindah di tempat seminar mitra-mitra tadi. Betul. Menghadiri acara-acara yang ada yang seminggu sekali, Betul. ada yang jadi sudah diatur waktu kalau hari Minggu di mana, Sabtu di mana. Ya kalau saat ini kan di hari Minggu itu ada di rutin di Kota Palu dengan Kota Makassar untuk hari Minggunya. Sementara Sabtu juga sudah ada rutin. Kalau di Pinrang itu Kabupaten Pinrangnya di Rabu, di Polmannya itu Kamis, ya pokoknya sudah rutin gitu. Iya, ada harinya. Menurut Pak Amir apa sih yang menarik atau kelebihan dari PTBS ini dibanding bisnis yang pernah Pak Amir ikuti? Oh, luar biasa, Cap. Jadi pertama kelebihan yang saya rasakan itu produk yang dipasarkan itu semua adalah kebutuhan. Jadi bukan hanya sekedar produk yang jadi tameng saja. Memang betul-betul produknya dibutuhkan. Itu yang saya rasakan. Yang kedua, marketing plan-nya ini sangat mudah didapatkan. Maksudnya sangat mudah dijalankan dan semua ketentuan reward-nya itu semua sangat mudah didapatkan. Jadi tidak ada sama sekali jebakan Batman di dalam marketing plan-nya. Ya, tidak ada syarat-syarat yang memberatkan. Betul gitu ya. sekali. Itu sih kelebihannya. Karena banyak MLM di luaran sana yang terlalu banyak jebakan Batman-nya sehingga 5 tahun tapi yang dapat rewardnya baru 3, 4 gitu, 4 orang. Ya, ada yang 6 tahun jalan tapi yang dapat mobilnya cuma 4 gitu. Itu kenapa? Karena terlalu banyak jebakan Batman di dalam sistem. Sementara di PTBS ini sama sekali tidak ada jebakan Batman di marketing plan. Itu kelebihan. Yang berbeda kira-kira apa lagi? Yang berbeda, yang sangat berbeda. Ada satu yang sangat berbeda, Cap. Selama saya mengenal yang namanya business network marketing itu, yaitu dari moto Go Berkah No Ribanya sebenarnya. Go Berkah No Riba Go Berkah No Riba. Karena dari Go Berkah No Riba ini penjabarannya ya bagaimana membernya semua bukan cuma semata-mata mencari uang, bukan cuma semata-mata mengejar dunia. Tetapi ada nilai religiusnya yang membuat insya Allah semua leadernya itu bisa paham bahwa ini bukan cuma sekedar cari uang. Tapi bagaimana kita ini sebagai leader bisa membantu banyak umat untuk bisa segera bebas hutang dan riba. Karena faktanya banyak masyarakat Indonesia yang sekarang ini digorogoti hutang, apalagi hutang riba. Itu fakta. Kenapa saya berani mengatakan fakta? Karena setiap kali saya seminar offline, kalau saya bertanya siapa di antara Bapak Ibu yang tidak punya hutang, itu bisa dibilang hampir tidak ada yang angkat tangan gitu. Berarti semuanya punya utang. Iya, kalau ada yang 500 orang yang hadir, yang angkat tangan paling 1-2 orang. Itu yang menurut saya sangat berbeda. Dan ya luar biasa, karena dari ya kalau owner dan manajemen mah saya nggak perlu ragukan, itu jauh berbeda. Saya baru pertama kali mengenal MLM, owner MLM dan manajemennya itu yang seperti PTBS ini. Saya belum pernah mengenal. Jadi saya sudah 4 kali menjalankan bisnis MLM, sebelumnya itu nggak ada sama sekali. Jauh beda. Dan itu yang seharusnya member PTBS paham. Ya. Itulah kekuatan ya yang ada di PTBS sebenarnya ya. Betul sekali. Dari Go Berkah No Ribanya itu yang penjabarannya ya dari owner, manajemennya memang sudah luar biasa. Karena nggak mungkin PTBS ini punya moto Go Berkah No Riba itu kalau memang tidak terbentuk dari owner dan manajemennya. Karena sudah pasti dari situ dulu baru penjabarannya gitu. Jadi Go Berkah No Riba ini bukan sekedar jargon ya? Yes. Dan satu lagi Cap, ada satu misi yang luar biasa saya lihat di PTBS ini adalah melahirkan 1.000 miliarder setiap tahunnya. Nah, saya yakin dengan misi itu pasti PTBS ini akan punya program untuk mendukung misi itu. Karena nggak mungkin mengeluarkan misi itu kalau tidak punya program yang mendukung itu. Nah, salah satunya tadi Go Berkah No Riba ini gitu. Jadi saya semakin termotivasi dengan adanya bahasa itu. Ini luar biasa, terbukti lagi nih di program 2 bulan ini. Program promo lebaran, Masya Allah. Dari 40 penerima Pajero itu under jaringan saya, ya alhamdulillah kami itu 6 orang. Jadi ada 6 member saya yang terima Pajero. Dari 40 yang sudah terdata sebagai penerima bulan ini ya? Yes, bulan ini. Dari bulan tanggal 1 Maret sampai tanggal 26 April ini, dari 40 penerima Pajero, 6 adalah member saya. Jadi alhamdulillah gitu. Kemudian dari penerima Mokes yang sudah hampir 200 orang itu terdata itu ada 21 orang dari jaringan saya, Cap. Masya Allah. Jadi ini masyarakat yang cerdas pasti tahu nih, wah di situasi seperti ini ya, ekonomi yang sedang sulit, betul, lagi ada pandemi, betul. Tapi dalam 1 bulan perusahaan ini bisa membagi lebih dari 200 mobil. Yes, itu yang senilai 150 juta. Nah, belum yang tadi Pajero 500 juta. Nah, kemudian kalau masyarakat cerdas yang punya pendidikan pasti bisa membaca. Ini perusahaan punya misi melahirkan 1.000 miliarder. Nah, maka kalau mereka bisa baca, mereka punya pendidikan pasti memilih. Apakah mereka mau menjadi satu di antara 1.000 miliarder tadi? Ini kan pilihan. Karena kalau perusahaan itu sudah punya misi 1.000 miliarder akan dilahirkan, maka pilihan untuk masyarakat. Mereka tinggal memilih mau menjadi satu di antara 1.000 itu atau tidak. Itu pilihan. Padahal kita juga sudah bisa melihat ya bahwa PTBS ini sebenarnya bisnis yang mudah dengan adanya bukti tadi. Betul.
Bukti tadi menunjukkan bahwa ini bisnis benar-benar mudah Ya. bagi orang-orang yang memang berniat Siap. mau menjalankannya. Nggak mungkin bisnis ini itu sulit. Ya kalau penerima rewardnya dalam 1 bulan aja, Ya, betul. sebanyak itu gitu kan. Jadi dari misi itu saya semakin yakin dan semakin termotivasi untuk selalu terus semangat menawarkan bisnis ini kepada siapapun. Karena dengan misi tadi. Banyak orang yang bulan ini menangis bahagia. Betul. Ya, karena Lebaran Yes. bisa naik Pajero. Betul. Lebaran bisa punya mobil baru cash. Dahsyat. Bahkan banyak juga yang mendapatkan rumah cash, menempati rumah cash, rumah baru cash. Yang dulunya masih ngontrak, yang mungkin kemarin punya rumah tapi cicilan gitu ya. Jadi kita nggak usah lihat orang lain, saya saja Cap. Jadi alhamdulillah ini adalah berkah yang luar biasa buat kami keluarga, berkah Ramadan untuk tahun 2021 ini karena bersamaan Cap. Jadi saya masuk rumah baru yang sekarang nilainya sudah 1,5 miliar cash. Plus kemarin dibayarkan langsung PT BES itu cash Pajero-nya untuk Pajero tahun 2021 ini. Itu langsung ditransfer 587 juta cash dari PT BES. Masya Allah, luar biasa. Jadi apa yang saya lalu sampaikan bahwa ini sangat mudah, ini benar-benar sangat mudah menurut saya. Sehingga kalau boleh saya berpesan nih untuk seluruh masyarakat Indonesia, ayo buka hati. Jadi saya selalu mengatakan ayo buka hati, buka mata. Ini peluang untuk Anda. Ini mungkin menjadi jawaban dari doa-doa Anda selama ini. Karena ini memang sangat-sangat mudah. Saking mudahnya bukan cuma kalangan tertentu yang bisa dapat. Karena terbukti di member saya yang dapat Pajero itu tukang sayur. Dapat Pajero. Masya Allah, luar biasa. Polisi dapat Pajero. Terus PNS dapat Pajero. Banyak orang yang melihat hanya melihat sekedar mobil, sekedar rumah. Ya. Mereka tidak melihat di balik itu semuanya ada sebuah pendidikan. Betul kan? Kepada masyarakat bahwa ya masyarakat butuh belajar tentang mental bisnis, mental usaha, betul ya? Betul. Pertama saya lihat dari sisi ini Cap, PT BES ini luar biasa ya menurut saya. Kenapa? Pertama dari segi modal. Kalau boleh dibilang di luaran sana itu hampir semua orang itu sebenarnya pengen punya usaha. Tapi biasanya terkendala di modal. Nah, PT BES hadir memberikan peluang dengan modal hanya minimal 2.100.000. Padahal kalau saya mau cross check di luaran untuk membuka sebuah usaha itu kalau mau hasil yang bagus itu rata-rata di atas 5 jutaan. Nah, ini pelajaran besar nih buat masyarakat bahwa ternyata PT BES ini benar-benar memberikan peluang yang luar biasa karena modalnya minimal. Modalnya minimal bisa dapat uang miliaran dan menariknya lagi karena semua orang bisa melakukannya gitu. Tidak orang tertentu saja. Jadi kemudian yang paling penting PT BES ini memberikan memang ada jalannya, ada jalan dan ada pendidikannya. Karena semua leader yang sudah mendapatkan reward itu semua sudah melakukan sehingga sangat mudah untuk menduplikasikannya gitu. Iya, ada sebuah poin tadi bahwa di sini bukan cuma kita menawarkan ini orang yang sukses ya. Menawarkan ini loh ada peluang, tapi sebenarnya kita juga memberikan kelas trainingnya atau pendidikannya gitu ya. Betul. Dan itu sebenarnya sangat berharga kan? Sangat karena berharga. Training atau seminarnya untuk memberikan wawasan inilah yang membuat fondasi awal. Betul, karena kalaupun mereka di luar bisa buka usaha, belum tentu ada orang yang mau memberikan ilmu gratis bagaimana cara menjalankan usaha itu secara gampang. Ya terbukti banyak orang yang menjalankan usaha konvensional, bukannya malah semakin melejit, tapi malah ada yang banyak yang tutup, banyak yang gulung tikar gitu. Sementara kalau di PT BES, orang baru masuk saja sudah langsung disampaikan, ini loh yang harus kamu lakukan. Dan alhamdulillahnya PT BES ini benar-benar melakukan pendampingan. Jadi leader-leadernya itu memang menginginkan semua orang yang bergabung bersama mereka itu harus sukses gitu. Nah di sini pilihannya ada masyarakat lagi nih, mau benar-benar ikut sukses atau mau cuma sekedar jadi ikut-ikutan saja gitu. Karena pada dasarnya semua leader menginginkan semua membernya harus sukses gitu, sehingga semua ilmu yang didapatkan dan yang sudah dipraktekkan itu pasti akan disampaikan gitu. Itu dasarnya PT BES. Terkadang Pak Amir, sebuah bisnis meskipun terbukti luar biasa, orang itu tidak suka dengan modelnya. Ya. Menurut Pak Amir gimana? Jadi gini, kan bisnis ini disebut sebagai MLM. Betul. Nah gini cara saya menyiasatinya. Saya kalau ketemu dengan orang seperti itu, saya masuk melalui produk dulu, kebutuhannya dulu. Jadi terkadang masuk kebutuhan produk atau kebutuhan secara finansial. Jadi nggak langsung bahas tentang bisnis MLM-nya. Contoh gini Cap yang paling sering sekali lakukan beberapa bulan terakhir ini. Saya ketemu dengan petani nih, masyarakat petani. Kan rata-rata kalau di masyarakat awam itu mereka tanda kutip mereka trauma dengan MLM. Nah, saya membahasakan begini, kata kuncinya gini Cap. Bapak sudah berapa lama jadi petani? Bapak sudah berapa lama membeli pupuk? Gitu. Nah mereka akan menjawab dengan apa adanya. Oh saya sudah 10 tahun, ada yang bahkan menjawab 20 tahun. Lalu saya bilang selama 20 tahun jadi petani itu apakah Bapak beli pupuk? Mereka bilang oh iya. Nah saya langsung kasih kata kunci sini. Bapak gini, selama Bapak 20 tahun beli pupuk atau 20 tahun jadi petani, pernah tidak penjual pupuk yang Bapak tempati beli pupuk itu memberikan satu mobil cash ke Bapak? Nah itu rata-rata mereka menjawab enggak pernah. Jangankan mobil, sepeda pun tidak. Gitu.
Nah, lalu saya bilang, nih Pak, Bapak tinggal buka pikiran saja nih, mindsetnya Bapak saja nih. Memindahkan tempat belanja pupuk. Karena di sini pupuknya sudah dapat SK Menteri, itu otomatis bagus. Bapak tinggal mempelajari cara pakainya saja. Bapak tinggal memindahkan tempat belanja pupuk. Karena Bapak tidak beli pupuk ini pun, Bapak tetap beli pupuk di luaran. Daripada beli pupuk di luaran tidak dapat mobilnya, mending beli pupuk ini dapat mobilnya gitu. Jadi nggak ada bahas MLM. Cuma membahas tentang memindahkan tempat belanja pupuk saja. Betul. Jadi sebenarnya kan dapat hadiah dari omset yang telah dia ciptakan. Yes, betul. Lalu yang mana di luar tadi dia udah ciptakan omset, dia udah belanja bertahun-tahun, nggak dapat hadiah. Hadiah bener. Itu lebih gampang kalau ketemu dengan petani atau ketemu dengan ibu-ibu nih. Saya bahasakan, ibu sudah berapa lama pakai sabun mandi? Pernah tidak penjual sabun mandi itu memberikan ibu 1 mobil? Karena kebetulan saya jual sabun mandi, saya udah dapat 9 mobil gitu. Dari jualan sabun mandi? Dari jualan lipstik kan gitu. Jadi mencoba membahasakan secara gamblang, secara mudah, yang mereka bisa paham. Dan itu tidak membahas tentang MLM. Karena saya akan membahasakan dari total pembelanjaannya Bapak Ibu, itu akan direkap semua, dihitung. Lalu pada saat tertentu nanti, sesuai dengan syarat yang ditentukan oleh perusahaan, Bapak Ibu akan mendapatkan hadiahnya. Gitu. Nah, kalau mereka dulu penasaran, baru saya gambarkan. Dengan begitu orang lebih mudah memahami ya. Betul. Lebih ringan. Betul. Dan dia tidak melihat ini bisnis yang aneh. Betul. Nah, misalnya pun ada yang mengatakan, oh ini bukannya MLM, ini MLM ya. Nah, kalau saya di bahasan itu saya cuma jawabnya bercanda. Ya Bu, emang kalau MLM kenapa? Emang, aduh paling susah tuh disuruh cari-cari orang. Nah, yang paling sering saya bahasakan begini, Bu, lebih mudah mana disuruh cari orang atau disuruh cari monyet? Gitu. Biasa gitu dengan bercanda. Nah, ya dia pun bercanda. Jadi kalau kita bercanda mereka juga bercanda. Ya pasti lebih gampang cari orang. Ya udah Bu, daripada disuruh cari monyet mending cari orang. Di sini insya Allah. Kenapa kita harus mencari orang? Karena hanya oranglah yang mengerti nilai uang. Itu yang saya kutip dari Cap sendiri waktu saya ikut. Benar. Itu sih yang sering sekarang. Kalau ketemu dengan orang yang mengatakan ini MLM segala macam. Terakhir nih ya. Siap. Pesan-pesan buat mitra-mitra atau buat penonton. Baik. Buat masyarakat. Silahkan. Jadi saudaraku tercinta nih yang saya banggakan semua, pesan saya cuma satu sebenarnya. Apapun latar belakang kita sekarang ini, jangan pernah menjadi orang tua yang egois. Jangan pernah menjadi saudara yang egois, intinya jangan pernah menjadi orang yang egois lah. Kalau mungkin Anda tidak suka dengan kemewahan, kalau mungkin Anda tidak suka dengan hidup yang bermewah-mewahan misalnya, berkecukupan, ya pikirkanlah orang-orang yang ada di sekitar Anda. Anak Anda insya Allah pasti mau yang bagus-bagus, mau sekolah yang bagus, rumah bagus, dan kendaraan yang bagus. Istri atau suami atau keluarga lah intinya. Nah sehingga buka hati, buka mata untuk melihat sebuah peluang besar. Ini fenomena yang sangat dahsyat terjadi di Indonesia. Ada sebuah perusahaan besar dengan nama PT BES ini, ya dari nama saja sudah luar biasa. BES, yang mana PT BES ini dalam kondisi masa pandemi seperti saat ini pun tetap memberikan reward yang luar biasa kepada seluruh membernya yang memenuhi syarat. Itu berarti bahwa ini sangat mudah dijalankan. Jadi apapun latar belakang kita, ayo buka hati, ambil peluangnya, lalu coba kita pelajari maksimal. Karena ya semua latar belakang sudah ada yang sukses di sini. Jadi kita tinggal mencontoh saja. Karena jalannya sudah ada, real, jalannya jelas, yang mau didapatkan jelas. Nah, satu kata kunci dari saya, kita mungkin boleh review pekerjaan kita sekarang. Kira-kira dengan pekerjaan kita sekarang, untuk 10 tahun ke depan, berapa nominal angka yang bisa kita dapatkan? Berapa nominal angka yang bisa kita dapatkan? Karena luar biasa, PT BES menawarkan sebuah peluang dengan total reward minimal 1.670.000.000, maksimal rewardnya 70 miliar. Dan itu adalah real pasti karena sudah banyak yang mendapatkannya. Sehingga untuk seluruh masyarakat Indonesia yang saya cintai, ayo kita buka hati, buka mata, lihat peluang besar ini. Karena luar biasa sudah banyak sekali yang membuktikannya. Bukan cuma 1-2 orang. Ya, dan sangat mudah. It's easy untuk menjalankannya. Satu lagi nih. Seandainya saya 3 tahun lalu tidak mengambil keputusan untuk bergabung di usaha ini, kemungkinan hari ini saya masih menjadi tukang warung. Ya, karena saya mengambil contoh dari tetangga warung saya. Saya hari ini kalau saya ke Banyuwangi pun, ya tetangga warung saya masih jadi tukang warung. Tetangga waktu bersama-sama jadi tukang warung. Betul. Jadi ketika saya buka warung, di sebelah juga ada warung, sama. Hari ini masih buka warung, sama. Belum ada perubahan yang signifikan terjadi dengan hidupnya. Nah, begitupun dengan Bapak Ali Kurniawan tadi. Anda Bapak Ali Kurniawan 2 tahun yang lalu tidak mengambil keputusan untuk fight bersama dengan saya di usaha ini, hari ini pun pasti masih jadi honorer. Karena teman-teman seangkatan honorernya masih honorer. Dan saya pastikan kalau beliau tidak mengambil keputusan 2 tahun lalu untuk fight, hari ini pasti belum menggunakan Pajero Cash gitu. Saya kira itu Cap, ini luar biasa. Terima kasih Pak Amir. Siap. Ya, atas waktunya luar biasa. Ini sungguh pelajaran yang sangat luar biasa tentunya buat mitra-mitra semuanya. Terima kasih. Ya, selamat menjalankan ibadah puasa. Amin. Sebentar lagi selamat berbuka. Siap. Amin. Insya Allah kita nanti akan bertemu kembali. Baik. Tentu di sesi-sesi yang lain.
Kita berikan salam buat mitra-mitra semuanya. PTBS Go Berkah No Riba.